Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, yang terhormat Bapak Dr. Nurmansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang kuasa, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesehatan pada saat ini. Sebelum memulai video ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Natasha Julianti dengan NPM A1A022029. Saya berasal dari kelas 3A. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Nurmansyah MPD. Di sini ada dua, yaitu terdapat eksperimen semu dan eksperimen murni. Di mana untuk judul saya mengambil judul yang berjudul Pengaruh Metode Problem-Based Learning terhadap Kemampuan Menganalisis Struktur Teks Deskripsi Siswa Kelas 10 di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang eksperimen semu, di mana eksperimen semu ini merupakan jenis penelitian untuk memperoleh informasi yang diperoleh dengan eksperimen dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengkontrol semua variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Pengertian ini menurut Sugiono 2013 halaman 77. Di sini populasi dan sampelnya saya mengambil beberapa kelas 10, yaitu populasi adalah seluruh data penelitian. Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas 10 di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Ada 10 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4, MIPA 5. Total keseluruhan kelasnya itu ada 150 siswa. Di sini juga ada tabel 1 populasi penelitian, yang dimana di sini terdapat kelas, jumlah siswa dan jumlah. Nah, di sini terdapat 5 kelas, yang dimana ada kelas 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 MIPA 3, 10 MIPA 4, dan 10 MIPA 5. Di sini di 10 MIPA 1 terdapat laki-laki 20 dan wanitanya 10. 10 MIPA 2, laki-laki berjumlah 21, wanita 9, 10 MIPA 3, laki-laki 18 dan wanita 12, di 10 MIPA 4, laki-lakinya 25 dan wanita 5 orang, dan 10 MIPA 5, laki-laki 10 dan wanita 20. Jadi total keseluruhan 5 kelas ini ada jumlahnya itu 150 siswa. Yang kedua itu ada sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi. Syarat pengambilan sampel adalah yang representatif populasinya. Menggunakan sampel dalam penelitian eksperimen menggunakan prinsip efisiensi dengan meneliti sedikit subjek. Hasilnya dapat digunakan untuk menggambarkan seluruh populasi. Di sini ada beberapa cara dalam pengambilan sampel, itu terdapat kita harus menetapkan teknik sampel. Yang mana teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah simple random sampling, di mana simple random sampling ini dapat dilakukan pada populasi yang homogen. Dilakukan dengan cara mengundi nama atau nomor subjek dalam populasi. Yang kedua itu ada menetapkan jumlah sampel. Sampel yang ditetapkan pada penelitian ini yaitu dengan mengambil satu kelas berjumlah 30 siswa sebagai sampel, karena hal ini terkait dengan eksperimen semu. Yang mana pada eksperimen semu ini juga mengeksperimen itu cuma satu kelas. Sampelnya itu satu kelas. Yang ketiga itu ada cara mengambil sampel. Sampel pada penelitian ini diambil secara acak dengan menggunakan aplikasi AHA-Slide sebagai berikut. Ini dia aplikasi dari AHA-Slide yang dimana kita mengambil sampel secara acak. Kita mengundinya secara acak, kita undi aja ya. Ternyata sampel eksperimen semu itu berasal dari mengambil sampelnya di kelas 10 MIPA 1.
Yang selanjutnya yaitu eksperimen murni, di mana eksperimen murni adalah rancangan yang digunakan untuk mengungkapkan sebab dan akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol di samping kelompok eksperimen yang dipilih dengan menggunakan teknik acak. Nah, biasanya eksperimen murni ini mengambil sampel 2 kelas, beda dengan eksperimen semu tadi yang 1 kelas saja. Di sini populasinya juga sama kayak yang eksperimen semu tadi menggunakan seluruh siswa kelas 10 di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Tabel 2 populasi penelitian juga sama seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa di sini mengambil 5 kelas yang berjumlah 150 siswa. Nah, di sini juga ada 3, yaitu yang pertama menetapkan teknik sampel. Teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini sama juga, yaitu memakai simple random sampling. Yang kedua itu menentukan jumlah sampel. Sampel yang ditetapkan pada penelitian yaitu dengan mengambil 2 kelas. Kalau yang tadi yang semu itu kita mengambil 1 kelas, sedangkan yang murni itu mengambil 2 kelas. Yang ketiga itu cara pengambilan sampel. Sampel pada penelitian ini diambil secara acak dengan menggunakan AHA slide. Seperti tadi, kita mengambil sampel secara acak itu secara 2 kali. Yang pertama kita mengambil sampel yang pertama dan yang selanjutnya kita acak untuk sampel yang kedua. Ternyata sampel yang pertama itu berasal dari kelas 10 MIPA 3 dan yang selanjutnya kita acak lagi ya menggunakan aplikasi Haslide. Ternyata sampel kedua kita mengambil kelas 10 MIPA 4. Jadi ini dia 2 kelas yang bisa kita gunakan untuk menjadi sampel. Terima kasih, mungkin itu saja video dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Dadah.